pemaparan dari Mbak Citranya, oke, atau dari Ibu Citra. Yang kami hormati juga Ketua Yayasan Global Surya, yang kami hormati juga Ketua Koordinator Global Surya, yang kami hormati tim penjamin mutu Global Surya Islamic School. Thank you for joining this seminar kepada Bapak Haji Imam Santoso, Bapak Dr. Randes Haryanto MSI, dan juga thank you for Kepala Islam Global Surya, Bapak Marsito MPD. Dan thank you for all the parents PG, KE, Global Surya Islamic School. Dan yang kami hormati juga thank you for Pure Baby yang sudah memotivasi dan memfasilitasi acara ini. Thank you. Dan yang terhormat juga kepada Ibu Citra Perwitaningrum MTSI selaku psikolog kita dan juga narasumber kita di hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atas berkat dan rahmat beliaulah kita masih dapat berkumpul di sini dalam acara webinar sebagai salah satu ajang silaturahmi kita, silaturahmi antara Pure Baby dan juga Global Surya Islamic School dan juga parents di sini dan juga partisipan di sini. Di mana kita di sini berkumpul untuk mendengarkan sebuah informasi ataupun sebuah pemaparan dan juga sebuah ilmu untuk kita yang akan kita dapat dan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Oke, marilah kita bersama melafazkan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Rian. Di sini saya panggil Kak aja ya. Kayaknya notabene di sini banyak anak-anak juga, Kak Rian, untuk pemutaran TVC-nya dari Pure Kids. Silakan. Halo, Kak Rian. Halo. Halo, Kak Rian. Siapa ini? Ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan kita yang ada di Sekolah Global Surya nih, Mama dan Papa semuanya. Ini salah satu tugas ataupun kegiatan yang kerjasama juga dengan anak-anak nih. Ada yang bekerja bakti, kemudian ini ada juga anak-anak dalam melatih emosi juga, yaitu sosial emosional anak. Dan juga ini adalah salah satu kegiatan kita dalam kelas. Kemudian kegiatan kita juga ya selama mengajar di kelas. Kemudian kegiatan kita sedang bekerja sama dengan parents selaku
school untuk memberikan motivasi kepada anak-anak atau cita-cita ya. Dan juga kita juga punya kegiatan yaitu field trip juga. Lihat di slide-slide yang ditampilkan, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan, kemudian perlombaan, kegiatan kontes, perlombaan, ekstern, dimulai dari PG, KE, kemudian juga dari SD, SMP, SMA. Ini semuanya. Lalu kita juga mempunyai kegiatan yaitu adalah pelatihan atau workshop yang dilakukan oleh seluruh teachers yang ada di Global Surya Islamic School bekerja sama juga dengan narasumber kita. Nah, ini kita nih ini adalah family gathering kita, acara kita di hari family gathering yang bekerja sama dengan mama dan papa. Wow, amazing sekali. Ini adalah salah satu yang mama dan papa bisa lihat di layar, itu adalah lomba drum band atau drum band competitions yang dilakukan oleh PG Kindergarten Global Surya Islamic School. Dan kita memiliki dan beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Global Surya, kegiatan field trip, kegiatan menanam, bercocok tanam, dan juga kita mengajarkan Cooking Day. Ya, kita juga punya Cooking Day di sini. Kita juga punya Cooking Day. Wow, kita bekerja sama dengan Satwa Masuk Sekolah. Matikan. Ini ke Satwa Masuk Sekolah nih. Dan juga ini kita punya kegiatan Market Day. Nah, ini kegiatan Market Day kita. Dan ini adalah salah satu kegiatan swimming. Swimming kita yang kalau misalnya sekolahnya aktif ya, ini insya Allah kita juga akan melakukan kegiatan ini yang memang notabene kegiatan ini adalah kegiatan setiap harinya atau rutinitas kita yang kita laksanakan selama di PG TK Global Surya. Mama dan Papa semuanya tuh bisa ya lihat di tayangan slide yang sudah kami tampilkan di situ, itu memang adalah kegiatan atau pembiasaan kita di TK yang memang kita melakukan pembiasaan sehari-hari atau daily rutin kepada anak-anak. Cara dimulai dari pembiasaan selama pembelajaran dalam kelas, membaca Iqra dari mulai religion until akademiknya. Dan ini adalah graduation yang dilaksanakan oleh Global Surya Islamic School. Okay, well that was our TV slide for our Global Surya Islamic School. Mungkin selanjutnya nanti akan ditayangkan untuk pemutaran TVC Pure Kids oleh Mr. Rian. Silakan, dipersilakan. Oke, thank you. Itu tadi pemutaran. Selanjutnya ialah Mr. Rian. Sorry Mr. Rian, untuk pemutaran TVC Pure Kids dipersilakan. Share screen. Halo Mr. Rian. Ya, halo. Ya, bisa ditayangkan. Selanjutnya adalah pemutaran TVC dari Pure Kids. Oke, bentar ya. Share screen. Ada di mana-mana. Di tangan, di mainan, di sepeda. Jadi perlindungan itu Tizer dewasa, mending kasih tizer khusus anak dong. Pure Kids Hand Sanitizer dan Wipe Sanitizer. Dual antiseptiknya ampuh bunuh kenyaman. Pure Kids Sanitizer, perlindungan maksimal untuk anak. Pure Kids.
Oke, tadi itu adalah Halo. oke. Jadi tadi itu adalah pemutaran TVC Pure Kids ya Karian ya? Iya, betul sekali. Oke. Oke, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan presentasi singkat tentang band Pure dari Pure Group. Oke, thank you. Kita persilakan kepada Kak Rian. Oke, thank you. You're welcome. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para moms yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini di hari Sabtu di akhir pekan ya. Semoga sehat-sehat selalu serta dengan sanak saudara. Perkenalkan, nama saya Ryan Oktodian Lasut. Saya mewakili Pure Indonesia. Sekarang karena situasi pandemik sekarang ini, mau nggak mau kita akan melaksanakan kegiatan seminar melewati daring alias webinar. Sebenarnya sayang sekali nih kita bertatapan jauh. Lebih bagusnya sebenarnya kalau kita langsung face to face. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan salah satu produk kami yang dimana bisa dijadikan salah satu alternatif buat para moms di rumah atau dimanapun moms berada sebagai salah satu bentuk sanitasi kebersihan anak, menjaga sanitasi kebersihan anak. Saya akan mulai. Oke. Pure Kids Antiseptic Sanitizer merupakan salah satu produk terbaru kami yang kami rilis berdasarkan inovasi yang teruji klinis dan juga sesuai standar WHO yang sudah memenuhi kriteria khusus agar bisa digunakan oleh anak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 di dunia dan di Indonesia merupakan hal yang sudah terjadi dan berlangsung selama kurang lebih setahun. Di mana beberapa kebiasaan yang dulu sering kita lakukan ada yang kita batasi, sehingga kita kurang lebih hidup setahun dengan situasi pandemi ini menciptakan beberapa kebiasaan-kebiasaan baru seperti perilaku pola bersih hidup PHBS, perilaku hidup bersih sehat semakin digalakkan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Hal ini merupakan salah satu bentuk di mana kita berupaya untuk menekan seminimal mungkin penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, ada sebuah penelitian yang dipimpin oleh Ukpai Is dari Coventry University di Inggris pada tahun 2012 menunjukkan bahwa gagang pintu, saklar lampu, terutama di tempat umum adalah benda-benda yang paling banyak terkontaminasi bakteri, kuman, dan virus. Tahun lalu, penelitian terbaru, studi lainnya dari National Sanitation Foundation atau NSF, sebuah organisasi kesehatan dan keselamatan publik, menyebutkan 27% gagang pintu mengandung kapang atau ragi, sedangkan 14% gagang pintu ditempati oleh bakteri coliform. Nah, COVID-19 ini membuat manusia semakin peduli akan kebersihan, semakin care. Jadi yang dulu sepertinya kita acu tak acu atau mungkin hanya sekedar angin lalu, mencuci tangan hanya pakai bilasan air saja, sekarang kita sudah membiasakan diri selalu menggunakan sabun. Kemana-mana selalu membawa sanitizer, kemana-mana selalu membawa masker. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebiasaan baru yang tanpa kita sadari menjadi menjadi pelengkap rutinitas hari. Next, oke. Meski terlihat mudah dan sepele, memastikan tangan bersih dari bakteri dan kuman virus
punya dampak yang luar biasa. Yakin dapat menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit, antara lain diare, radang tenggorokan atau radang tonsil, cacingan, ispa, dan flu. Sekaligus mencegah penularan penyakit. Nah, sayangnya meski sebenarnya mudah, mencuci tangan pakai sabun secara rutin itu seringkali dianggap tidak praktis atau tidak efisien. Apalagi kebersihan akan meja kerja, keyboard, laptop, handphone, selalu kita jaga. Nah, hal ini tentunya membuat para manusia di zaman sekarang ini selalu berinovasi untuk menemukan salah satu cara yang praktis ataupun efisien agar bisa dibawa kemana saja. Seperti yang kita ketahui, kalau kita di rumah mungkin kita bisa rutin mencuci tangan. Tapi lain cerita apabila kita berada di sekolah, di luar, di tempat kerja, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan wastafel atau keran air mengalir beserta sabun tidak tersedia di tempat itu. Nah, kebutuhan itulah yang menjadikan tisu basah ada atau tisu basah dibuat. Tisu basah juga dikenal dengan handuk basah dan tisu bayi. Itulah sesuai dengan penampakannya ya. Barang yang satu ini bisa dibawa dan dipakai kemana saja untuk kebersihan diri dan juga barang-barang yang akan kita gunakan. Nah, tisu basah antiseptik bukan hanya bisa membunuh kuman dan bakteri saja, melainkan juga virus. Termasuk juga coronavirus. Namun hanya tisu basah yang mengandung etanol dan hidrogen peroksida yang direkomendasikan dari WHO. Berdasarkan jurnal WHO yang terbit pada bulan Februari tahun 2020 kemarin. Nah, bagaimana standar WHO untuk formula sanitizer? Jadi, Mams, dari WHO sudah mengeluarkan standar atau pakem di mana untuk memenuhi syarat membasmi atau membunuh segala mikroorganisme yang ada di tangan ataupun di permukaan benda-benda yang akan kita gunakan, haruslah mengandung beberapa bahan aktif yang fungsinya untuk membasmi dan membunuh berbagai macam mikroorganisme yang bersifat patogen atau yang bersifat jahat. Nah, salah satu di antaranya itu adalah etanol, ada juga hidrogen peroksida, ada juga gliserol, dan juga steril water. Nah, etanol ini merupakan bahan baku disinfektan yang sesuai di masa pandemi COVID-19 berdasarkan pedoman biosafety terkait penyakit coronavirus 2019 oleh WHO. Nah, virus COVID-19 ini dapat lumpuh dengan desinfektan yang aktivitasnya ampuh untuk melawan envelovirus, meliputi etanol, hidrogen peroksida, benzalkonium klorida, dan chlorhexidin digluconat. Dapat membunuh atau membasmi mikroorganisme yang bersifat patogen tadi, yang jahat tadi. Nah, sekarang saya mau kenali nih, apa itu Pure Kids Antiseptic? Pure Kids Antiseptic itu merupakan antiseptik yang dapat digunakan oleh anak hingga dewasa dengan formulasi standar WHO yang sudah mengikuti dasar atau patokan yang direkomendasikan oleh WHO. Terdapat dua bentuk, ada yang bersifat cair liquid, yaitu antiseptic hand sanitizer, dan ada juga yang dalam bentuk tisu basah, yaitu Pure Kids Antiseptic Wipe Sanitizer. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaannya cukup mudah, sangat mudah sekali. Antiseptic hand sanitizer dapat digunakan untuk membersihkan tangan dari bakteri dan virus. Penggunaannya seperti pada umumnya, tuangin di tangan, diusap seperti layaknya kita mencuci tangan menggunakan sabun. Terus yang kedua ada antiseptic wipe sanitizer. Nah, tisu basah ini digunakan untuk membersihkan segala benda-benda atau peralatan yang akan dipegang dari segala kontaminasi bakteri dan virus. Nah, apabila terkena tangan, tenang, aman. Kenapa? Karena formulasinya tadi sudah memenuhi standar WHO dan juga dilengkapi dengan kandungan double moisturizer.
Nah, benefitnya apa nih dari masing-masing komposisinya? Apa sih yang membedakan Pure Kids berbeda dengan produk-produk yang lainnya? Yang pertama, kandungan etanol dan hidrogen peroksida merupakan kandungan atau komponen aktif yang sesuai dengan guideline WHO yang diperuntukkan untuk membunuh bakteri dan virus pada permukaan tangan anak. Dengan dual potensi ini, dengan double action ini, mampu meningkatkan kinerja antiseptic hand sanitizer dan wipe sanitizer untuk membunuh segala mikroorganisme yang bersifat patogen tadi, yang bersifat jahat, baik bakteri, kuman, virus, dan lainnya. Nah, selain itu, ada kandungan double moisturizer, Mams. Nah, gliserin dan aloe vera ini merupakan pelembut dan juga penjaga kelembapan pada saat produk ini akan digunakan atau diaplikasikan pada permukaan tangan anak. Jadi, seperti kita ketahui, anak punya kulit yang lebih sensitif dibanding orang dewasa. Nah, sehingga yang kita perlu perhatikan, jangan menggunakan produk-produk antiseptik dewasa kepada anak. Kenapa? Yang seperti saya bilang sebelumnya, tangan anak sensitif. Yang dihindari akan terjadi iritasi ataupun dermatitis yang disebabkan oleh beberapa produk-produk dewasa yang kita gunakan ke anak. Nah, oleh karena itu, Pure Kids Antiseptic Hand Sanitizer dan Wipe Sanitizer hadir dengan kandungan double action, dual potensi, etanol 83,33% dan hidrogen peroksida, dan juga double moisturizer, yaitu gliserin dan aloe vera. Sehingga produk ini bisa kami katakan aman untuk digunakan oleh anak-anak. Adapun unique selling point-nya itu adalah yang membedakan kami dari produk yang lain. Pure Kids Antiseptic Hand Sanitizer dan Wipe Sanitizer merupakan pelopor antiseptik khusus untuk anak. Double action dan dual potensinya ampuh membunuh kuman dan bakteri. Formulasinya sesuai rekomendasi WHO. Jadi emang benar-benar sesuai standar dan memenuhi mutu penggunaan bagi konsumen. Double moisturizer sehingga tangan tetap terasa nyaman, aromanya menyenangkan, dan juga cepat kering di tangan. Nah, seperti itulah keunggulan salah satu produk kami yang merupakan produk medicated series, di mana bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menemani buah hati dari para moms di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Miss Dewi. Wabarakatuh. Thank you Silakan. Thank you for penjelasannya dari Kak Rian. Sampai beribet nih Miss ngomongnya. Oke, mungkin ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Langsung saja kita mendengarkan webinar yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Ibu Citra. Kami persilakan. Tapi sebelum itu Miss mau mengenalkan dulu nih. Mungkin yang lainnya mungkin ada yang tahu nih dengan Ibu Citra, tapi tahu cuman lihat. Tapi kan kalau kita nggak kenal kan kita nggak sayang ya Kak Citra ya? Ya, ya Miss, betul. Ini adalah salah satu narasumber kita yang hadir di hari ini, yaitu Mbak Citra Perwitaningrum, MPSI, psikolog, dan lahir di Lampung Tengah 23 Juni 1987, alamatnya di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kemudian pendidikan terakhirnya Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia tahun 2015, dan sekarang di psikolog di Rumah Sakit Beleza Kedaton, psikolog di UPTD PPA Kabupaten Lampung Tengah. Itu tadi itu adalah CV dari Mbak Citra, dan harapan kita adalah dengan adanya webinar ini kita akan mengambil hikmah atau ilmu yang lebih dalam lagi kita gali dari Mbak Citra, terutama kepada parents atau mama dan juga orang tua nih yang memiliki anak ya, yang memiliki anak, atau kita sebagai teacher yang punya anak didik, untuk lebih mengelola lagi emosi kita sebagai orang tua dalam pendampingan anak belajar dari rumah. Oke, kepada Kak Citra kita persilakan.
Oke, terima kasih Miss, terima kasih Mister, terima kasih parents yang sudah bergabung di ruangan Zoom ini. Oke, sebelumnya saya mau minta izin, saya tetap pakai masker karena saya sedang berada di lingkungan rumah sakit, nggak apa-apa ya? Oke, boleh Kak. Oke, ini saya minta tolong operatornya, kenapa skrinnya belum muncul di saya ya? Bisa dibantu Kak Rian untuk Oke, screen-nya? bentar. Oke, apa Udah kabar kelihatan? para parents yang ada di sini? Semoga kita semua sehat selalu ya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melakukan 5M kalau sekarang ya, kalau dulu 3M sekarang sudah berubah menjadi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Gitu ya. Kalau dibilang bosan, semuanya bosan ya gitu di rumah saja, saya pun juga begitu. Kegiatan-kegiatan banyak yang terpending, seminar-seminar banyak yang tidak bisa mengikuti secara langsung, bahkan untuk interaksi sosial dengan lingkungan pun kita melakukan dengan virtual. Di mana ini semua nih merupakan, kebiasaan baru yang harus mau tidak mau kita harus adaptif di situ, kita harus beradaptasi di situ gitu ya. Oke, sekarang hari ini kita akan saya di sini akan memberikan sedikit yang saya punya untuk para parents di sini, para guru-guru di sini, terutama buat para moms yang ada di rumah untuk bagaimana sih cara mengelola emosi orang tua dalam pendampingan anak belajar dari rumah. Oke, next. Oke, sebelum mulai ke slide selanjutnya tuh saya mau ada pertanyaan dulu sebenarnya nih, monggo silakan dari moms atau, yang mau bersedia untuk menjawab, apa sih yang dirasakan orang tua ketika mendampingi anak belajar dari rumah? Atau mungkin kalau ada di sebelahnya ananda-anandanya, kira-kira apa sih yang dirasakan anak-anak ketika harus belajar dari rumah? Ada yang bisa share? 1 atau 2 perwakilan dari parents? Oke, kita persilakan nih untuk mama-mama di sini ya, ingin menjawab apa kira-kira nih pertanyaan dari Kak Citra yang dirasakan orang tua ketika mendampingi anak belajar dari rumah, atau adakah pertanyaan apa sih yang dirasakan anak ketika harus belajar dari rumah? Oke, kita persilakan, mungkin bisa di-mute ya untuk menjawab pertanyaannya. Bisa tunjuk tangan, di raise dong tangannya, bisa. Oke, kepada Yala Aska ya. Oke, silakan. Ya, silakan di-sharing parents. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Ya kalau saya sebagai orang tua ya, ini manggilnya siapa ya, Miss Citra atau Ibu Dokter atau Ibu apa? Karena kita di lingkup Global Surya ya, kita bisa panggil Miss enggak apa-apa. Ya Miss, kalau saya sebagai orang tua mungkin agak sedikit pusing ya, karena kebetulan saya juga bekerja, jadi harus fokusnya harus dua hal, karena jam sekolah juga sama dengan jam kerja, jadi kadang suka memantau anak-anak, menjawab pertanyaan mereka, tugas-tugas itu kadang saya enggak. Jadi anak-anak sudah mengerjakan dari jam 11, tapi saya nge-share ke gurunya itu bisa jam-jam 3 sore gitu, karena saya tidak fokus gitu ya Miss ya. Jadi memang benar-benar luar biasa lah, dengan adanya pandemi ini benar-benar agak mengganggu rutinitas dari para orang tua, menurut saya begitu. Terus anak-anak merasa kayak tidak ada kedekatan dengan teman-teman dan gurunya gitu, walaupun sekali ada acara Zoom gitu ya Miss ya, cuma kedekatan secara fisik ya. Mereka yang biasanya dulu, karena ini anak saya kan grade 1 ya Miss, di TK itu bagaimana dia harus salim, harus disiplin ya Miss ya. Ini dengan kelas 1 ini belum pernah masuk ke sekolah, itu dia mulai lembek gitu, menulis baca di ketawa gitu kan.
betul. Mulai tidak disiplin gitu ya Bunda ya? Bangun tidurnya juga jadi nggak bisa pagi gitu. Betul betul. Untuk kami orang tua dan juga si anak gitu, Miss. Demikian kalau menurut kami. Oke. Kalau sekolah di rumah apa di sekolah? Nah, di sekolah nih kan. Oke, terima kasih Bunda Yala, Bunda Yala Aska Anidra. Oke, terima kasih. Ya, rata-rata memang orang tua akan mengeluhkan hal yang sama seperti itu. Ada yang, aduh saya jadi nggak bisa bagi waktu ini, saya jadi pekerjaannya jadi terhambat, saya jadi bingung nih di rumah, anak-anak di rumah mengerjakan tugas, sedangkan saya juga mungkin bekerja untuk bisa mengatur waktunya. Yang dilakukan pasti kalau anak-anak mah akan lebih enak ya di sekolah, karena kalau di sekolah saya ketemu teman-teman, ketemu guru, saya bisa bermain gitu, tidak hanya di lingkup dalam aja. Belajar dari rumah atau kita bisa bilang sekarang pembelajaran online, itu butuh sangat penyesuaian. Yang tadinya di sekolah bisa berinteraksi dengan teman-teman secara langsung, ini kita harus, belajar dari rumah. Melakukan misal kalau ada acara sains, mata pelajaran sains, kita melakukannya di rumah sendiri. Tanpa adanya, teman-teman. Yang tadinya bisa bermain bersama teman-teman, sekarang jadi harus sendiri lagi, yang dihadapi adalah benda mati, laptop, gadget, gawai gitu ya. Lalu mendengarkan penjelasan guru, juga ketika berada di sekolahan itu langsung. Ketika kita belajar di rumah, kita lihat screen gitu ya. Oke, penyesuaian dalam hal kebiasaan baru, kebiasaan belajar, kalau pembelajaran online pasti akan berubah. Kebiasaan disiplin, tadi juga sempat disinggung juga, mulai tidak disiplin seperti ketika berada di sekolah. Lalu kemandirian, itu juga ada penyesuaian yang tadinya di sekolah, berangkat sekolah bisa good, semuanya tampak baik, semuanya tampak tidak ada bermasalah, tapi ketika di rumah mungkin akan ada sedikit perubahan. Lalu apa sih yang dirasakan anak? Dirasakan anak senang awalnya senang, seolah ya liburnya lama gitu, seolah-olah seperti itu. Tapi lama-kelamaan pun mereka akan merasa bosan, di mana memang fitrahnya anak-anak itu biasanya kan bermain, sedangkan kalau di rumah bermainnya terbatas. Kalaupun dengan saudara, saudaranya hanya 1, 2 orang. Ketika di sekolah kan mereka lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga memuncul ketika di rumah mereka akan bosan. Lalu mereka bingung, di rumah, "Kenapa sih kok saya nggak ke sekolah? Kenapa sih saya harus belajarnya lewat laptop?" Itu mereka bingung. Lalu yang terakhir juga ada tuntutan orang tua yang, tidak berubah, masih, "Ayo nak, kita sekolah ini kita nih sekolah, tapi sekolahnya di rumah." Nah, untuk yang seperti itu anak-anak tidak semudah kita orang dewasa eee, untuk bisa berubah, untuk bisa mengenali dengan cepat, atau untuk bisa beradaptasi dengan cepat bahwa, "Oh, sekarang saya ini posisinya sedang belajar dari rumah toh," gitu. Itu masih agak sulit untuk anak-anak, memang butuh proses yang agak lebih panjang ketimbang kita orang dewasa. Oke, next. Nah, ini dia, kemungkinan perubahan perilaku dan emosi selama belajar dari rumah. Oke, parents bisa baca di sini positifnya. Positifnya anak-anak merasa senang, lebih rileks, kadang menambah keterampilan baru mereka di rumah karena mereka banyak, eksplorasi apa yang bisa mereka lakukan di rumah. Lalu kepedulian sosial kepada kondisi orang tua, ada beberapa yang meningkat gitu ya, lebih ke yang, "Oh, mama capek ya pulang kerja, papa capek ya pulang kerja," gitu loh. Mereka lebih bisa merasakan, ada kepedulian sosial yang mereka lihat dari orang tua, bahwa mereka akhirnya melihat orang tua bekerja dari pagi sampai sore karena mereka ada di rumah tanpa kegiatan di sekolah. Tapi negatifnya juga nggak kalah banyaknya gitu ya. Negatifnya juga di sini bisa dari berkurangnya rasa toleransi atau mereka lebih egoisme karena secara sosial mereka tidak bisa berinteraksi sosial gitu ya, sehingga mereka merasa,
eee, ya main sendiri, di rumah sendiri jadi, egoisnya jadi muncul. Lalu terkadang ada juga anak-anak yang mengalami regresi atau penurunan. Jadi menjadi mudah tantrum, menjadi mudah marah, atau kita sebutnya anak-anak menjadi lebih nakal gitu karena, eee, anak-anak tidak bisa, mengekspresikan apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka ada di rumah. Lalu juga ada ketergantungan untuk kegiatan dalam belajar yang seperti saya ceritakan tadi di awal. Ketika di sekolah tuh good, mandiri, bisa mengerjakan tugasnya sendiri, tapi begitu kita belajar dari rumah, kenapa sangat tergantung sekali dengan kita. Kenapa harus apa-apa dikit-dikit, "Mah ini gimana ya? Mah itu gimana ya?" Nah, yang seperti itu. Lalu juga ada perubahan pola hidup. Tadi juga Ibu, Bunda Yala tadi juga sudah bilang, bangunnya kesiangan, kadang pagi belum sempat sarapan, sarapannya biasa jam 7 pagi, ini mundur karena dia baru bangun jam 7 jadi mundur makannya jam setengah 9 gitu ya. Dan itu sangat mengganggu rutinitas kita sebagai orang dewasa. Mamanya pasti akan lebih yang, "Aduh sudah jam segini kenapa belum bangun? Sudah jam segini kenapa belum sarapan?" Nah yang seperti itu. Lalu juga ada perubahan suasana hati, jadi mudah bosan, jadi kadang keluhan-keluhan somatis atau keluhan-keluhan fisiknya muncul. Jadi, gampang lelah, jadi sering sering pusing, sering ini karena mereka, tidak bisa, mengeluarkan ekspresi emosi mereka ketika mereka harus berinteraksi secara langsung. Dan yang paling berbahaya di sini, banyak yang menggunakan gadget untuk mengisi waktu luang. Screen time untuk, anak-anak jadi lebih panjang ketika kita belajar dari rumah. Jadi seolah-olah semua itu jadi bergantung dengan gadget, apa-apa gadget, apa-apa gawai gitu ya. Jadi anak-anak di sini kan memang kalau saya di rumah sakit banyak sekali hambatan-hambatan perkembangan yang didasari dari screen time yang terlalu lama pada anak usia dini. Nah, itu yang sekarang tuh jadi agak bingung kita, bagaimana ini? Sedangkan kita lagi pandemi seperti ini kita memang diwajibkan untuk, berinteraksi lewat virtual, lewat media online, lewat lewat gadget, lewat gawai. Tapi itu juga jadi tidak bisa optimal ketika memang anak-anak di mana dia harus tumbuh berkembang, dia harus yang dihadapi adalah gawai, yang dihadapi adalah gadget. Nah, itu juga menjadi, hambatan atau menjadi nilai negatif ketika kita melakukan, pembelajaran secara online. Oke, next selanjutnya. Oke. Lalu bagaimana caranya kita merespon, perilaku-perilaku atau emosi-emosi yang muncul, yang tadi sudah kita jelaskan di atas? Yang pertama, membentuk pola keteraturan yang baru. Jadi yang dimaksud membentuk pola keteraturan yang baru adalah, kita pahamkan pada anak-anak bahwa saat ini kondisinya pandemi. Kenapa kita tidak bisa belajar dari sekolah? Karena kondisi kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19 di mana kita memang, sedang sedang tidak boleh berkumpul atau berinteraksi secara langsung. Tapi, anak-anak itu tetap sekolah loh Dek kalian itu, gitu ya. Kalian itu sekolahnya pindah ke rumah, gitu. Jadi kita sebagai parents di sini membentuk pola keteraturan yang baru. Kita harus membuat, contohnya mengembalikan rutinitas belajar. Hanya saja tempatnya pindah, dari sekolah dipindahkan ke rumah, tapi rutinitas belajarnya tetap. Karena setiap hari biasanya kan sudah ada jadwal dari sekolah, hari ini belajar tentang ini, hari ini belajar tentang ini. Ini untuk membentuk pola keteraturan yang baru ini terutama untuk anak-anak yang kelas-kelas kecil. Kalau misal TK playgroup, kalau SD biasanya sampai dengan kelas 3. Karena di kelas 4, 5, 6 harapannya mereka sudah lebih mandiri, baik itu dalam mengerjakan tugas maupun ketika memang harus menggunakan, media online seperti ini Zoom atau, Google Google Class misalnya yang seperti itu mereka di kelas 4, 5, 6 itu, tuntutannya memang mereka sudah bisa mandiri. Sedangkan ini yang cara merespon ini yang saya ambil untuk mereka yang anak-anak di kelas kecil. Lalu yang kedua juga misalnya bisa memberikan space atau tempat untuk belajar secara konsisten. Jadi kita sudah punya nih tempat, kita sudah sediakan ruangan di rumah,
meja belajarnya sendiri. Jadi ketika kita meminta anak untuk belajar kembali, "Ayo sudah punya mejanya sendiri." Anggap saja meja itu adalah meja belajarmu ketika kamu ada di sekolah gitu, kita kembalikan. Lalu, secara konsisten ketika memang waktu belajar dari jam, 8 atau setengah 9 sampai jam 11, maka anak-anak harus duduk di tempat itu. Seperti ketika mereka sedang mengikuti pelajaran, yang ada di sekolah, hanya pindah ruangannya jadi di rumah gitu. Lalu juga contohnya juga bisa membuat jadwal harian bersama anak-anak. Kita diskusikan jadwal harian kita yang mau kita lakukan di hari Senin selama 1 minggu dengan anak-anak. Itu kita buat bersama anak dan kita komunikasikan dengan anak-anak. Oke, next selanjutnya cara merespon yang selanjutnya. Oke, yang tidak kalah penting juga ketika memang kita mau merespon anak-anak, itu adalah dengan membentuk komunikasi yang terbuka. Di sini khususnya orang tua itu diharapkan untuk bisa lebih banyak mendengarkan dan bersikap empati. Membuat aturan dalam keluarga secara bersama-sama, memberikan pemahaman kepada anak itu terkait tentang pengertian, sebab, akibat tentang masa pandemi ini dan bagaimana sih cara, kita untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. Lalu juga orang tua juga di sini diharapkan juga bisa menekankan pandangan yang optimis bahwa kondisi ini pasti akan berlalu gitu. Kita akan bisa melewati ini dengan, upaya-upaya yang nyata, dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Insya Allah kalaupun ada badai, badai itu pasti berlalu dan, kita akan lihat pelangi setelahnya gitu ya. Jadi di sini orang tua juga berkomunikasi secara terbuka dengan anak. Kalaupun kita membuat aturan seperti tadi jadwal kegiatan, itu pun kita komunikasikan dengan anak, adik, atau kakak. Posisi kita sekarang, kita sedang mengalami pandemi di mana kita nggak bisa belajar di sekolah. Nggak bisa belajar di sekolah bukan berarti kita tidak sekolah, kita tidak belajar. Kita tetap belajar, kita tetap sekolah, hanya, pindah ke rumah untuk tempatnya, gitu. Lalu untuk jamnya kita sesuaikan, kalau bisa kita sesuaikan seperti rutinitasnya, jam berapa. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah memang kalau untuk anak-anak kelas kecil, SD kelas 1 sampai kelas 3, memang yang diharapkan di sini adalah, eee, orang tuanya yang lebih, eee, fleksibel gitu ya. Karena kalau minta anak-anak usia segitu untuk memahami kita, "Mama itu mau kerja loh, Dek, Mama tuh jam segini untuk ini." Nah, mereka itu nggak mampu, masih belum mampu untuk bisa menerima kondisi kita gitu. Jadi ini kita yang harus mengerti kondisi anak-anak. Mungkin kita stres, kita bingung, tapi coba kita lihat dari sudut pandang mereka. Mereka juga mungkin mengalami hal yang sama dengan kita, mereka juga stres, mereka juga bingung, apa yang harus mereka lakukan? Di rumah tapi kenapa sih harus belajar gitu? Posisi mereka kan, cara berpikir mereka masih seperti itu, ketika di rumah ya berarti bukan belajar. Cara berpikir mereka adalah, yang namanya belajar itu di sekolah, nah begitu. Jadi kita harus jadi kita harus bisa mengkomunikasikan secara terbuka, tentang situasi pandemi, tentang belajar dari rumah, itu harus kita komunikasikan dengan komunikasi yang terbuka dan efektif. Oke, next selanjutnya bagaimana cara meresponnya? Oke, nah di sini konsisten ketika kita merespon perilaku maupun emosi yang dimunculkan oleh anak-anak ketika belajar dari rumah, kita sebagai parents harus konsisten. Konsisten di sini konsisten untuk menjadi model baik dalam ungkapan verbal maupun perilaku. Ketika misal di sekolah, karena tadi saya lihat TV channel-nya ya, itu tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Baca Al-Quran, mungkin juga salah satunya dengan tidak ada, bad saying gitu ya, kalau bahasa saya, anak saya sih selalu bilang kalau di sekolah bad saying gitu. Pun kita di rumah pun tidak menjadi role model untuk tidak melakukan bad saying gitu. Ketika memang kita melakukan bad saying, apa yang harus kita lakukan? Misal kita harus beristighfar, kita tunjukkan itu pun dalam bentuk perilaku. Kadang ketika di rumah, beberapa tatanan yang ada di sekolah atau disiplin yang
sekolah itu berbeda dengan yang ada di rumah. Nah, ini kita bawa tatanan yang ada rutinitasnya, seperti ketika mereka harus belajar di sekolah. Jadi sebelum pembelajaran online pun harus sarapan dulu, harus kalau memang ada jadwal minum susu ya kita harus minum susu dulu gitu ya. Itu pun harus dipahami ya, orang tua harus melihat kondisi fisik anak itu untuk mempersiapkan anak-anak belajar dari rumah. Lalu juga ini kondisi lingkungan anak. Kita harus pikirkan sirkulasinya. Mungkin kalau di sekolahan ada AC, sirkulasinya sejuk, itu ya kita harus bikin lingkungan yang seperti itu. Ini tadi yang saya sebutkan ini adalah cara kita merespon untuk kemungkinan perubahan perilaku dan emosi untuk anak-anak kelas kecil ya Bunda ya, kelas 1 sampai kelas 3. Lalu kondisi lingkungannya, adakah kebisingan, ada polusi suara atau tidak, atau mungkin misal anak-anak lagi belajar dari rumah tapi di ruang tengah ada yang setel TV nih sampai kencang-kencang gitu, sampai mereka, perhatiannya terganggu. Itu juga jadi respon yang nggak baik sebenarnya gitu ya. Kita harus memahami kondisi lingkungan anak, kita harus membuat kondisi lingkungan anak seperti ketika belajar di sekolahan. Lalu juga memahami kondisi emosi anak. Misal ketika anak bosan belajar dari rumah maka akan muncul tantrum. Kita pahami bahwa memang, itu bukan cara tantrumnya anak-anak itu karena anak-anak masih cenderung kurang bisa, mengekspresikan emosi mereka gitu. Emosi dasar itu kan sebenarnya ada 4, marah, bahagia, marah, senang, takut, dan sedih. Nah, tapi kalau anak-anak itu cenderung kalau dia senang oke dia ketawa, tapi untuk takut, untuk cemas, untuk sedih, untuk ini mereka akan munculkan dengan kondisi yang tantrum, dengan kondisi yang marah gitu, dengan emosi yang marah gitu. Jadi emosi yang keluar itu sebenarnya marah. Tapi, yang sebenarnya terjadi mungkin mereka tidak ingin marah sebenarnya gitu, hanya mereka anak-anak masih kurang bisa menyalurkan emosi mereka dengan benar gitu. Mungkin mereka bosan, tapi yang muncul marah. Mungkin mereka sebenarnya sedih karena mereka itu, rindu dengan teman-temannya, tapi yang mereka munculkan tantrum, marah gitu. Itu yang harus kita pahami sebagai parents gitu ya. Kalau mereka itu juga anak-anak mengalami, eee, stres gitu ya akan perubahan ini. Makan nasi, makan cuka. Oke. Lalu yang terakhir adalah mengekspresikan setiap perubahan baik yang sudah dilakukan anak. Tidak lupa, setelah itu kita memberikan apresiasi kepada anak. Apresiasi tidak hanya berupa, eee hadiah gitu ya, apresiasi tidak harus melulu dikaitkan dengan reward, tapi kita bisa, menunjukkan seperti kita memberikan perhatian lebih, "Good, anak Bunda hari ini sudah jadi anak yang sholih, anak Bunda hari ini sudah jadi anak yang sholihah." Itu bisa bentuk apresiasi yang sederhana tapi bisa melekat untuk anak-anak. Oke, next selanjutnya, eee, intinya atau hal yang paling penting adalah ketika kita mendampingi anak belajar dari rumah, adalah anak-anak itu harus happy, anak-anak itu harus merasa nyaman, anak-anak itu harus merasa aman gitu ya. Jadi, karena sekarang nih banyak nih kasus-kasus selama masa pandemi pandemi ini tuh banyak sekali kasus kekerasan. Saya juga psikolog di UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Tengah, itu banyak sekali kasus-kasus tentang kekerasan pada anak selama masa pandemi. Karena kurangnya, kemampuan orang tua dalam mengelola emosi, kurangnya perhatian orang tua hanya menuntut anak untuk paham paham paham, kondisinya harus paham 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 terhadap anak, tapi
tidak melihat bahwa anak-anak itu tuh memang belum saatnya mereka untuk paham tentang kondisi kita, sehingganya kita yang harus melihat kondisi anak-anaknya. Oke, begitu. Next, selanjutnya, Mas Rian. Benar, dia beli 190. Oke. Nah, di sini mungkin kalau di sini ada ayah-ayah, tapi saya di sini lebih maaf sebenarnya bukan mau membedakan, tapi saya lebih menekankan di sini tentang ibu, bahwa memang kunci kebahagiaan keluarga itu ada di tangan ibu. Ketika ibunya bahagia, maka seluruh keluarga pun akan merasakan hal yang bahagia. Jadi kalau ibunya dari bangun tidur itu sudah senang, sudah senyum, suasana rumah itu serasa surga. Tapi kalau ibunya sedang dalam kondisi nggak mood, sedang dalam kondisi emosional, itu keadaan rumah juga semakin seperti pasar yang riuh gitu ya gitu. Jadi di rumah pun jadi panas hawanya kalau ibunya merasa tidak bahagia gitu ya. Jadi di sini kunci kebahagiaan harusnya ada pada ibu. Oke, next selanjutnya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengelola emosi? Sebelum kita bisa mengelola emosi, sebelum kita bisa melakukan pengelolaan emosi, itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, awareness dulu. Kita sebagai parents itu melakukan awareness. Awareness itu apa? Memahami dan menyadari kondisi anak. Yang stres mungkin bukan cuma kita, yang stres itu juga anak-anak gitu. Anak-anak juga mengalami stres. Itu kita harus pahami itu dulu. Yang pertama. Yang kedua, kemudian kita akan melakukan acceptance. Acceptance itu adalah menerima kondisi anak. Setelah kita paham bahwa kok anakku tiba-tiba yang tadinya sweet, yang tadinya tidak ada masalah, bisa belajar sendiri ketika di sekolahan, pulang ketika ditanya, "Gimana, Dek? Pelajarannya bisa?" "Bisa." Happy happy. Kenapa ketika di rumah, belajar dari rumah kok anaknya jadi lebih uring-uringan? Anaknya kok jadi sering sering tantrum yang tadinya tidak pernah tantrum. Nah, itu pun kita harus pahami bahwa kondisi anak-anak tuh mungkin juga dalam kondisi stres sama seperti kita. Hanya itu tadi kita harus tahu, anak-anak belum mampu mengekspresikan emosi mereka secara benar. Ekspresi yang mereka munculkan pasti tidak jauh dari emosi marah. Mereka sedih, mereka marah. Mereka cemas, mereka marah. Mereka bosan, mereka marah, tantrum gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Lalu pun kita terima, setelah kita pahami dan kita terima kondisi anaknya. Nah, setelah kita mampu memahami dan mampu menerima, maka kita akan bisa melakukan adaptif atau kita bisa mengolah kegiatan. Misal kita mulai bisa membuat rutinitas belajar di rumah. Hari Senin kita punya kegiatan apa? Hari Selasa kita punya kegiatan apa? Nah, setelah kita bisa mengelola kegiatan anak, tahu kondisi anak di rumah dan tuntutan di sekolah yang juga mungkin nggak jauh berbeda, sehingganya kita bisa olah kegiatan di situ setelah kita pahami dan kita terima kondisi anak. Maka kita bisa melakukan pengolahan kegiatan. Dan yang terakhir ini kunci untuk mengelola emosi adalah self-care buat Bunda. Jadi buat bunda-bunda yang ada di rumah, setelah kita pahami, kita terima, itu kan membutuhkan energi yang banyak ya Bu ya, untuk bisa memahami dan menerima kondisi anak ketika belajar dari rumah. Lalu kita membuat jadwal kegiatan, kita pun juga harus self-care atau kita harus peduli pada diri kita gitu ya. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tips tentang self-care. Bagaimana cara kita untuk bisa peduli pada diri sendiri gitu ya. Itu kuncinya ada di next selanjutnya, di slide selanjutnya ada 7M plus 1O. Oke, ada di 7M plus 1O untuk bisa self-care. 7M plus 1O. 7M itu M yang pertama apa? M yang pertama adalah mindset positif. Mindset positif kita bisa kita tunjukkan dengan cara bersyukur. Dengan bersyukur maka kita akan bahagia. Kunci rumah bahagia adalah ibundanya yang bahagia. Sehingga kalau kita bersyukur, kita bahagia, maka kita akan bisa berdaya. Berdaya, kita akan bisa mengolah kegiatan yang ada di rumah. Kita jadi bisa membagi waktu yang kita lakukan untuk
mendampingi anak belajar di rumah itu ya. Jadi intinya mindset kita harus kita buat menjadi lebih positif dengan cara yang bersyukur. Lalu yang kedua, memperkuat aktivitas spiritual. Kalau misal kita muslim, kita bisa melakukan sholat berjamaah. Kita bisa menjadwalkan bahwa setelah kita sholat maghrib sampai menjelang sholat isya, kita fokuskan untuk aktivitas spiritual. Dengan anak, boleh, lebih baik kalau bisa dengan anak-anak. Jadi lebih bisa mendekatkan aktivitas spiritual untuk bisa mendekatkan kita dengan anak-anak. Lalu yang ketiga, mindfulness. Mindfulness itu kita menyadari, kita merasakan dengan cara relaksasi dan afirmasi positif. Relaksasinya seperti apa? Relaksasinya kita tarik nafas lewat hidung 4 hitungan, tahan sebentar, lalu kita hembuskan 8 hitungan lewat mulut. Sambil kita melakukan afirmasi positif. Saya bisa, saya mampu. Saya bisa, saya mampu. Pasti akan berlalu, kita baik-baik saja. Afirmasi positif yang seperti itu untuk bisa membuat kita merasa lebih rileks. Yang keempat, yang keempat yaitu me time. Nah, nih me time itu penting ya Bu ya gitu untuk kita ketika kita sedang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Me time itu seperti recharger untuk kita. Kalau kita ngecas energi kita, ngecas emosi kita itu dengan me time. Disesuaikan. Menyarankan me tadi karena kalau minggu itu pasti kan kita dengan anak-anak nih gitu, anak-anak me time-nya di tengah-tengah minggu deh, di Rabu atau Kamis gitu. Kita me time jam aja, 1 jam maksimal 2 jam. Kita me time, monggo yang senang ke salon, nyalon. Kalau yang bisa me time dengan yoga, yoga. Me time dengan monggo gitu, di mana anak-anak itu sedang tanda kutip itu tidak membutuhkan kita gitu Bu ya. Maksudnya ketika anak-anak memang sedang dalam kondisi ya anak-anak lagi berbebas nih gitu di rumah, yuk kita bisa dong me time sebentar, tapi kita komunikasikan ke anak-anak gitu ya. Adik 1 jam, 2 jam, kita bisa tunjuk di jam. Ketika nanti jarum panjang itu berada di sini, maka mama akan selesai dengan kegiatan mama. Mama minta tolong tidak dulu ya, gitu. Kalian main, mama butuh waktu untuk ngecas baterai mama biar mama bisa kembali sehat, kembali kuat lagi untuk bisa mendampingi kalian gitu. Kita bisa komunikasikan itu dari jam. Misal 60 menit, berarti kalau jarum panjang kembali lagi ke angka 12 gitu. Itu kita bisa mulai dari situ. Lalu untuk self care yang kelima, yang kelima yaitu menjaga kebugaran fisik. Tidak lupa kita harus menjaga anak-anak tadi juga ketika kita meresponnya kita juga harus paham kondisi fisik anak. Pun ketika kita sebagai orang tua, kita juga harus paham kondisi kebugaran fisik kita, gitu ya. Kita juga harus menjaga kebugaran fisik dengan cara apa? Olahraga tetap bisa dilakukan di rumah. Olahraga, makan makanan yang bergizi, minum suplemen vitamin yang bisa membuat kita lebih segar itu harus tetap kita perhatikan. Kita harus tetap menjaga kebugaran fisik ketika kita memang harus mengelola emosi. Jadi kalau tubuhnya saja tidak sehat, kalau tubuhnya saja sakit, otomatis emosi kita juga jadi tidak stabil gitu ya. Kondisinya adalah kita harus membiasakan fisik kita untuk bergerak, membiasakan fisik kita untuk sehat, untuk bisa memicu hormon yang ada di tubuh kita, membuat kita menjadi lebih nyaman, membuat kita menjadi lebih bahagia, membuat kita menjadi lebih berdaya, itu diawali dengan bagaimana cara kita bisa, menjaga kebugaran fisik, gitu. Lalu self care untuk 7M yang keenam, menjalin interaksi sosial. Oke, pandemi begini pasti kita udah nggak bisa nih arisan-arisan lagi secara langsung. Kita sudah nggak bisa nih nongki-nongki bareng lagi gitu ya.
hanya untuk sekedar silaturahmi itu agak susah untuk kondisi pandemi seperti ini. Tapi kita bisa lakukan interaksi sosial lewat media-media sosial yang ada sekarang. Kita bisa sapa teman-teman kita bisa sapa mams yang lain gitu, yang teman orang tua dari teman-teman anak kita gitu, untuk saling berinteraksi atau saling curhat lah di sana, gimana perkembangan si A, gimana perkembangan si B. Interaksi sosial juga dilakukan orang tua kepada guru-guru untuk bisa tahu juga. Jadi kita harus berkomunikasi juga dengan para guru. Misal kalau kita menghadapi anak, "Aduh Miss, ini kok anak saya ini begini ya," gitu. "Kalau diajarin ini begini, caranya untuk mengajari bagaimana ya Miss ya?" Gitu. Karena kan basically secara ilmu mungkin tidak semuanya punya ilmu pendidikan anak gitu ya, seperti Miss-Miss yang ada di sekolah, Miss atau Mister yang ada di sekolah. Kita bisa jalin interaksi sosial itu, memperkuat komunikasi dengan teman-teman satu grup dan juga dengan guru-guru yang ada di sekolah. Insya Allah mereka juga akan terbuka karena interaksi-interaksi yang seperti itu juga bisa menjadi bahan refreshing buat mereka gitu, bahan evaluasi mereka ketika harus mengajarkan anak belajar dari rumah. Lalu M yang ketujuh, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang mendukung. Kita bisa update ilmu kita. Ilmunya banyak sekarang kalau kita mau mau mencoba untuk membekali diri kita. Banyak kok, kita bisa cari di Google ilmu-ilmu parenting, kita bisa cari di Google ilmu-ilmu bagaimana cara mengajarkan anak membaca, menulis, mungkin kalau anak-anaknya ada yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, itu kita bisa selalu update ilmu-ilmu di situ. Itu juga salah satu bentuk self-care, bagaimana cara kita mengelola emosi. Jadi, sebelum kita berperang, itu pun kita sudah punya amunisi gitu ya. Berperang di sini, berperang dalam mengajari anak belajar dari rumah. Karena kan ini kuncinya di sini adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu yang full bisa mendampingi anak-anak di rumah gitu ketika mereka belajar dari rumah. Kalau kita masih pakai cara kita yang dulu-dulu, kayaknya waktu mama sekolah usia kalian itu nggak pakai deh yang seperti ini, atau mungkin kurikulumnya berbeda, itu pun kita harus belajar kurikulum yang baru gitu. Kita harus update ilmu itu untuk bisa membuat kita tetap bisa mengontrol emosi kita, mengelola emosi. Jadi kalau kita punya amunisi ketika anak bertanya, kita paham, maka kita akan menyampaikannya dengan senang hati. Kita menyampaikannya dengan emosi yang baik. Tapi ketika kita nggak paham, anak terus bertanya, maka emosi kita akan terpancing dan akan membuat emosi kita tuh jadi yang kita keluarkan sama emosi negatif, dan itu akan membentuk anak-anak juga akan berperilaku negatif juga. Lalu untuk self care 7M-nya sudah selesai, yang terakhir 1O. O-nya apa? O-nya optimis. Optimis kalau pandemi ini pasti akan berlalu. Kebiasaan ini pasti kita akan bisa lalu, dan pasti muncul pelangi yang indah. Yakin bahwa ketika kita menghadapi kesusahan, di mana kesusahan di situ juga pasti ada kemudahan. Allah sudah menunjukkan pada kita berjalan beriringan, di mana ada kesusahan pasti di situ ada kemudahan. Di mana ada kesedihan di situ pasti ada kebahagiaan. Itu yang harus kita yakini, kita optimisme bahwa pandemi ini pasti akan segera berlalu. Itu self care-nya, itu pengelolaan emosi yang bisa saya sampaikan di sini, untuk sedikit yang bisa saya sampaikan untuk bisa membantu moms atau parent di rumah dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Oke, harapan saya terakhir di sini, semoga orang tua atau pendidik siap untuk mendampingi generasi emas kita ini agar unggul, kreatif, inovatif dengan nilai-nilai diri yang positif dalam menjalani tatanan kehidupan yang baru saat ini maupun mendatang. Itu harapan kita. Amin. Semoga orang tua dan para pendidik di rumah bisa bersama-sama untuk membentuk anak-anak yang unggul, kreatif, dan inovatif dengan nilai-nilai diri yang positif. Oke, begitu. Masih ada lagi slide-nya nggak ya, Mas ya? Oh, Oke, begitu. Terima kasih dari saya. Kalau kita mau sharing, boleh dibuka pertanyaan, Miss Dewi ya? Iya, oke. Oke.
Oke, thank you kepada Kak Citra atau Miss Citra. Di sini akan ada sesi pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanya, sekedar sharing dari penjelasan atau pemaparan yang disampaikan oleh Kak Citra atau Miss Citra. Mungkin yang lain bisa raise your hand. Halo. Oke, bisa raise your hand yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan. Oke, kepada Mama Arganta. Kami persilakan, ini ada nih Kak Citra nih dari Mama Arganta. Oke, silakan Ma. Ya, boleh Miss. Dibuka mic-nya boleh Miss? Sebentar. Iya ini. Udah aku unmute sih. Oke, silakan Ma. Ma coba dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Sugiarti, bunda dari Muhammad Yusuf Al-Qadafi, grade 2, grade 2, dan Rahmat Arganta, TKA. Dalam selama udah ngomong dulu sayang sebentar. Jadi selama kita daring, alhamdulillah sih kalau yang abangnya tuh kooperatifnya ada, maksudnya nggak terlalu susah untuk mengajak dia belajar. Cuman yang agak repot adiknya itu apa ya, Miss, kita cari moodnya tuh susah banget. Jadi nunggu dia mood. Kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya kita ada tugas dari Miss, kalau untuk yang mengerjakan buku-buku itu dia mau. Cuman yang kalau untuk review, apalagi dalam seminggu kan kita reviewnya itu aja, masalah surah, doa segala macam. Itu jawabnya pinter banget. Jadi bilang, kok itu lagi Bunda? Itu terus, aku bosen, katanya gitu kan. Jadi setiap mau kita review surah atau doa, dia tanya dulu, kita mau bikin video kan, maksudnya video apa Bunda? Doa, misalnya doa mau naik kendaraan atau doa keluar rumah atau surah Ar-Rahman, surah Al-Alaq, itu lagi sih, kata dia gitu. Jadi ya apa ya, kadang kita juga jawabnya kalau kita agak tegas, dianya yang moodnya langsung berubah dan nggak mau, dan dia yang marah. Dia marah, terus kadang dia sampai nangis, karena kalau misalnya kita paksa dia nangis. Nah itu maksudnya Paksakan? Pasti. apa ya, kadang itu yang kita juga sampai berapa hari kita nggak kirim tugas ke Miss, karena itu tadi dia nggak mau Miss untuk bikin video itu. Kalau udah moodnya sudah jelek, udah selesai, nggak bisa lagi dirayu dari pagi sampai sore pun begitu. Itu yang sebenarnya yang agak repot sih Miss, maksudnya apa ya, kadang kita susah. Agak repot ya, oke. Iya, maksudnya sudah kita kasih reward, nanti kita main, nanti kita beli es krim atau segala macam gitu, tetap aja kalau sudah moodnya sudah ketemunya jelek banget. Maksudnya ada solusi lain nggak Miss, maksudnya untuk apa ya, ngebangkitin mood udah jelek, atau apa ya, ngerubah mood, nggak ngerubah moodnya saat kita kasih tahu, adik harus buat ini, kita reading surah atau review lagi, mungkin ketemu bosennya kali ya Miss dia. Betul. Oke. Begitu Bunda. Jadi kalau yang saya tangkap di sini adalah ini terkhusus di adik ya, yang di dalam grade TK ya Bunda ya? Iya, TKA. Iya, TK kisaran usia 5-6 tahun ya? Iya, 5 tahun. Iya, 5 tahun, betul. Nah, kalau untuk di kisaran TK di usia 5 tahun, itu kan memang anak-anak itu masih belum bisa mengikuti instruksi dengan benar. Mereka ada kalanya mereka bosan, ada kalanya mereka nggak mood. Apalagi yang
mereka tahu ini Yang gurunya itu pengamen, adalah yang apa? ibundanya sendiri gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau mungkin di sekolahan mereka akan ada rasa takut, mungkin bukan takut ya, mereka segan ketika di sekolah. Nah, itu kan makanya mereka jadi lebih sweet, lebih bisa terarah gitu. Dan lagi balik lagi itu tadi, ketika di sekolahan misal mereka cuma hafalan surat, karena di sekolahan kan kalau hafalan surat hampir setiap hari dibacakan gitu ya Miss ya, mungkin gitu ketika mau masuk dan ketika mau pulang gitu, itu pasti dibacakan. Targetnya misal seminggu atau 2 minggu 1 surat gitu. Itu tiap hari dan itu kan jadi rutinitas. Sehingganya mereka nggak sadar, secara tidak sadar tuh mereka menghafal karena itu jadi rutinitas. Nah, ini kalau saya, lebih menekankan bahwa kita jadikan itu sebuah rutinitas. Oke, nggak harus di jam pelajaran itu. Misal kita buat itu rutinitas menghafal surah itu ketika mau tidur, kita baca bersama-sama. Dan ketika bangun tidur, kita baca bersama-sama, gitu. Jadi, kalau kita minta anak usia 5 tahun untuk, "Ayo Dek jam segini, ayo Dek kita hafalan surah, ayo Dek kita ini," nggak maunya gitu. Mereka banyak akan, "Aku bosen Bunda itu terus, aku bosan." Nah, itu kalau untuk anak-anak yang masih, balita bawah 5 tahun atau paling tidak preschool gitu, itu kita bikin aktivitasnya memang tidak atau memang tidak sedisiplin anak-anak yang sudah punya, kemandirian yang lebih tinggi. Misal anak kelas 3, 4, 5 itu kan mereka sudah dengan perintah, "Nak, kamu sekolah," dengan hanya komunikasi, "Nak, kamu tuh sekolah, hanya sekolahnya pindah ke rumah. Ini Miss sudah kirimkan tugas melalui Mama, melalui Bunda untuk kamu kerjakan. Oke, Mama dampingi, 30 menit Mama dampingi, tapi nanti setelah itu Mama sambi ya," gitu. 30 menit, "Oke, bisa kamu kerjakan nih 30 menit, Mama mau sambil nyuci," misal. "Oke, Mama nyuci kita sambil ya, bisa ya, 30 menit?" Gitu. Nah, kalau untuk anak-anak umur di kelas 3, 4, 5 mungkin dia sudah mulai bisa dikomunikasikan seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak yang preschool, itu pure kita yang harus mendampingi. Kita nggak bisa minta yang 30 menit ya Dek ya, yuk kita 30 menit aja, atau setelah ini kita beli es krim, setelah ini. Mereka nggak, masih belum mampu untuk bisa, menganalisa atau mengolah, negosiasi kita gitu ya Bu ya. Jadi, ya itu tadi, kita buat rutinitas yang baru, rutinitasnya diubah mungkin untuk hafalan surat, dibuat di ketika mereka mau tidur atau ketika mereka bangun tidur, atau misal pembiasaan kalau mau makan pasti harus ada doa makan. Kalau setelah makan pasti harus ada doa setelah makan. Nah, itu kita bisa ajarkan untuk, target yang surah itu di hal-hal yang seperti itu, di kegiatan kita sisipkan di kegiatan-kegiatan, yang bisa membuat mereka rileks. Memang nggak bisa Bu, kita kalau kita paksakan mereka untuk, "Ayo Dek setoran dulu Dek, ayo setoran dulu," gitu memang pasti banyak tidak kooperatifnya gitu ya kalau untuk anak usia 5 tahun. Jadi kita bisa curi-curi ketika memang ini anak kayaknya sudah hafal nih butuh butuh apa, butuh dikirimi, voice note tentang hafalannya, ya ketika itu. Misal kita biasakan rutinitas sebelum tidur, tuh kita baca surat ini bersama-sama. Kalau memang bosan loh Bunda itu lagi, ya kita ulang terus, Bunda mau lihat kamu sudah hafal atau belum. Kalau memang sudah hafal, yuk coba sekarang adik baca sendiri. Nah, ibu bisa diam-diam merekam, atau kalau memang anaknya ternyata lagi mood, kita bisa bilang, Bunda mau dengar nih, Bunda mau rekam. Bener nggak sih adik udah hafal atau belum? Nah gitu, kita bisa pakai bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Kalau minta, "Ayo deh dihafalkan, ayo kita ini," gitu, memang pasti mereka agak kurang kooperatif. Kita jadikan seperti di sekolah, seperti sebuah permainan gitu, kalau untuk hafalan. Kalau di sekolah beda, karena kan di sekolah mereka cenderung akan lebih nurut.
kalau sama misternya atau sama miss-nya gitu ya. Kalau di rumah miss-nya berubah berganti jadi mamahnya, power-nya mereka bisa lebih besar gitu ya. Kalau di sekolah mereka nggak ada power terbesar tetap ada di teacher-nya gitu ya. Tapi kalau di rumah pasti power mereka besar karena mereka tahu mamahku ini gitu ya. Ini kan cuma mamahku bukan bu guruku gitu. Jadi aku nggak perlu bersikap baik karena kan ini mamahku gitu ya. Kalau sama bu guruku aku harus bersikap baik gitu. Itu yang yang agak agak berat kalau untuk anak-anak preschool gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita fasilitasi saja, kita tetap jembatani. Kuncinya yaitu tadi, anaknya harus merasa nyaman, harus merasa aman dan bahagia. Kita tidak bisa paksakan. Kalau memang nggak mau, anaknya memang, "Udah Bunda, nggak mau, bosan ini." Ya nggak apa-apa, kita minta izin dulu gitu sama miss-nya, "Miss, maaf ya ini lagi tidak bisa kooperatif," atau ini. Kalau preschool saya rasa untuk miss-miss-nya di sekolah pun juga akan memberikan ini ya, Miss, ya, akan memberikan toleransi gitu ya. Mana ya, Miss Dewi ya? Yang ada di playgroup ya? Playgroup dan TK gitu. Mungkin akan lebih bisa mentoleransi itu, Bu, gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena memang, ini sistem pembelajaran baru gitu. Kita juga belajar sebagai orang tua dan guru-gurunya juga sedang melakukan pengolahan data untuk menganalisa ini bagaimana ya cara yang efektif untuk bisa tetap sesuai dengan targetnya gitu. Nggak apa-apa, yang penting diusahakan anak-anak tetap merasa enjoy, tetap merasa nyaman gitu ketika dia belajar. Gitu dari saya, Bunda. Ada lagi? Iya, Miss ya, terima kasih infonya. Terima Ya, kasih memang kita infonya. sedang berusaha untuk kejar-kejaran sama mood sih. Iya. Saat kita lagi ngerjain sesuatu, dia tiba-tiba datang dengan mood-nya yang baik, mau Aku apa, mau mengerjakan Mau tugasnya review. gitu kan. Ya. Tiba-tiba saat kita mulai nanti mood-nya hilang. Mood-nya hilang karena tunggu sebentar, Bunda siapin dulu gitu. Dia udah hilang mood-nya. Itu kadangan yang ya kejar-kejarannya begitu, kejar-kejaran sama mood-nya tuh begitu. Iya, betul. Karena memang anaknya usianya masih Iya. preschool, masih balita gitu ya, Bunda ya. Belum bisa ke internet saya agak nggak Iya. stabil ya, nggak putus-putus ini. Iya, betul. Oke. Oke. Memang Terima usia kasih. segitu thank you. Natila. Oke, thank you. Tetap semangat ya, Bunda. Kuncinya Iya. bundanya harus bahagia. Iya. Kota Oke, ini. terima kasih. Iya, Miss Dewi. Terima kasih. Sama-sama. Thank you Mama Arganta. Mungkin selanjutnya ada lagi kali ya Mbak Citra atau Kak Citra, kita buat mungkin ada raise your hand. Siapa nih kayaknya ada raise your hand? Kamil apa ya, Miss ya? Kamil. Oke, Kamil silakan teman. Kayaknya ini di stop video. Oh iya. Terdengar ya, Miss? Kamil bisa Oke, Kamil. Oke, Mama Kamil. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Miss. Welcome. Iya. Oke. Miss Citra, jadi saya kebetulan Kamil adalah anak kedua saya, di mana kakaknya yang pertama itu memiliki keaktifan yang luar biasa gitu. Jadi karena bahkan waktu itu saya sekolahkan di sekolah alam gitu kakaknya. Nah, Kamil sendiri pada awalnya itu lebih mudah untuk dikondisikan dibanding kakaknya. Tapi mungkin banyak terpengaruh di mana kakaknya ini nggak mau di dalam rumah gitu kan. Nanti dia keluar, tadi ngapain, dia bikin kupu-kupu, dia ulet, mau buat kupu-kupu katanya, terus apa lagi. Sehingga si adik ini, Kamilnya tuh kayak yang saya lebih susah mengondisikan dia ketika ada tugas-tugas sekolah, di mana dia jadi kayak picky gitu. Ibaratnya kalau anak yang pemilih makanan, picky eater itu kan dia pilih maunya yang ini. Nah, saya yang kedua pun begitu. Jadi dia tuh milih, oh saya maunya math atau English atau science. Dia selesaikan semua pada saat itu. Dia lagi semangat tuh. Saya bilang, kakak cuma yang ini aja. Ini buat besok gitu. Dia nggak mau. Jadi dia selesaikan semua itu. Begitu dia selesaikan, miss-nya kan mulai tuh setoran yang hari ini halaman sekian, page berapa gitu.
Nah, begitu saya mau setor, waduh mana ini bukunya? Dimainin adenya gitu kan, terus apalagi dia nggak mau, kan kemarin aku udah kerjain ini, aku nggak mau lagi katanya. Ya udah sekarang reading surah ini. Enggak, dulu kan dia itu memang speech delay ya, Miss. Jadi memang di usia 3 tahun itu belum gitu lancar. Jadi saya maklumi gitu. Sekarang pun ya untuk pengucapan itu kadang dia masih agak kebolak-balik gitu. Kayak misalnya pesta misalnya, dia masih kadang nyebutnya pesta. Terus nanti hitung-hitung data gitu kan. Nah, di situ. Jadi sekarang sih usianya udah 5 tahun lebih. Nah, masih kayak gitu sih, Miss. Gimana ya, kayak yang kita harus kondisikan. Jadi anak saya itu ada 3, dia punya adik 1 dan punya mas Kakak. 1 gitu. Iya, punya kakak. Nah, si adik ini juga suka gangguin. Jadi misalkan saya udah taruh di bawah, adik jangan ke atas. Nanti dia ke atas, tahu dia bentuk kakaknya gitu. Jadi kayak yang benar-benar harus satu anak nih satu pawangnya gitu kan. Ya kesulitannya di situ sih, Miss. Sampai dia tuh bilang gini, aku mau ke sekolah nggak boleh ya, cuma ngelihat sekolah aja gitu kan. Ya saya ya kadang dia mintanya mau ketemu miss-nya, tapi kan nggak boleh memang kunjungan ke sekolah itu juga ditiadakan gitu karena pandemi. Itu sih. Makasih, Miss. Ya. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Mama Kamil gitu ya, Bunda Kamil. Ya ini berat ya Maya gitu ya. 3 anak yang masih butuh pendampingan khusus gitu ya. Si kakak yang dengan keaktifannya, si Kamil yang memang usianya memang masih butuh didampingi, juga sudah ada adiknya yang memang masih pasti masih balita gitu ya. Itu memang jadi tantangan buat Bunda. Kondisinya sekarang kalau kita mengkondisikan anak satu persatu itu kita tubuhnya cuma 1 gitu ya, anaknya 3, tangan aja cuma 2 gitu, tapi anaknya 3 yang harus dipegang gitu ya. Nah, di sini kuncinya adalah di Bunda dulu aja gitu. Kita coba Bunda rilekskan dulu, Bunda lihat dulu, Bunda self care dulu gitu ya. Bunda bahagia dulu, Bunda nyaman dulu, dari situ Bunda bisa melihat prioritas mana dulu nih yang mau saya pegang gitu ya. Kalau memang dalam satu waktu Bunda memutuskan untuk langsung pegang 3, hasilnya sangat melelahkan buat Bunda, gitu. Bunda, lakukan dulu 7M-nya, Bunda self-care dulu, setelah itu Bunda bikin prioritas. Mana dulu nih, minggu ini, mana dulu nih yang mau aku pegang? Kakak dulu, adik dulu. Kalau memang Bunda ada yang bantu, misal ada ART atau misal ada ayahnya mau diajak kerjasama, itu bisa kita minta kerjasama dari ayah untuk memantau anak-anak yang lainnya gitu ya. Misalnya Bunda, ya saya punya prioritas minggu ini, saya mau selesaikan dengan si kakak, atau hari ini saya mau selesaikan dengan si kakak. Tolong ya untuk si adik dan si bungsu untuk dibantu saya untuk meng-handle gitu. Komunikasikan dengan orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Karena kalau misalnya kita paksakan pun, misal Bunda lagi oke nih saya mau dengan si adik, tapi ternyata si adik belum siap gitu ya. Jadi si adik yang ada cuma nggak mau disuruh apa-apa, nggak mau disuruh apa-apa, nggak mau gitu. Jadi ya kita akan membuang banyak energi dan banyak tenaga di situ gitu. Kita fokuskan dulu aja Bundanya, yang penting Bundanya enjoy, Bundanya happy dulu, tidak ada rasa tertekan, lalu kita bisa prioritaskan mana dulu nih yang mau saya pegang. Komunikasikan dengan orang-orang di sekitar yang bisa membantu untuk bisa bekerja sama gitu. Iya, iya, Gitu terima Bunda? kasih banyak. Nah, iya, terima kasih banyak Miss Citra. Iya. Dan ya terkadang iya sih Miss, maksudnya baca-baca beberapa literatur pun memang harusnya seperti itu, tapi kadang menjadi complicated ketika saya pun misalnya ada urusan yang saya harus menyelesaikan tugas akhir saya di kampus gitu kan. Terus mestinya ini saya udah balik ke Jogja, tapi karena kondisi pandemi saya harus berada di rumah gitu. Neneknya di Lahat pun saya impor ke sini gitu kan untuk bisa melihat cucunya gitu. Tapi ya gitu mereka tetap lagi-lagi yang oh ya sama Bunda nggak mau sama Nek Ino gitu, nggak mau sama Nek Anang gitu. Jadi kayak yang ya itu artinya adalah tugas saya
Tapi sekarang semester kemarin pun saya cutikan kuliah saya. Udahlah, saya bilang saya cuti dulu 1 semester kemarin karena nggak kejar mau sidang, saya totalitas anak-anak dulu nggak apa-apa telat lulusnya gitu kan. Seperti itu guys ya. Saya pikir Iya. semua butuh pengorbanan. Terima kasih Iya, banyak. betul semua. Ya, betul. Terima kasih Bunda. Memang semua berbanan, apalagi itu tadi, ketika kita punya anak yang memang masih sangat butuh pendampingan kita. Karena kalau kita minta anaknya untuk menunggu, kita selesaikan urusan kita dulu, anaknya yang minta untuk menunggu, mereka masih belum mampu gitu ya. Atau kita minta anaknya untuk mengerti, "Mama ini mau ngerjakan ini dulu loh Nak, kamu tuh harus kooperatif ya," ini ya. Dengan usia mereka yang masih cenderung usia di kelas kecil itu mereka masih belum mampu gitu untuk bisa memahami kondisi kita. Sehingga kita yang harus bisa memahami kondisi anak dan kita yang harus bikin pola prioritas gitu. Karena kalau mereka suruh bikin pola prioritas sendiri pasti mereka belum mampu. Gitu. Kuncinya di kita. Happy-in dulu, kita butuh ada yang memang harus diprioritaskan, kita prioritaskan dulu gitu. Mana yang bisa menunggu, ditunggu dulu. Itu Bunda, semoga tetap sehat, semoga tetap semangat ya Bunda ya. Iya, insya Allah Miss. Miss juga, makasih banyak Miss. Iya, insya Allah badai pasti berlalu, kita pasti bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, gitu ya. Iya, Mungkin ada amin, ini iya. gimana Miss Dewi? Oke, thank you Mama Kamil dan juga Miss Citra atau Mbak Citra. Sebetulnya masih ada sih beberapa pertanyaan yang diajukan karena sudah ada kayaknya 2 raise hand ya. Akan tetapi kita timing waktunya nih sudah cukup jam 11 ya, Kak Citra ya. Waktunya. Iya, Mohon betul. maaf ya Mama. Iya, saya juga sudah ada pasien yang menunggu. Ini sebetulnya kita kita masih pengen sih berdiskusi lagi lebih lanjut, sharing karena kayaknya memang sangat sekali bermanfaat ya ini. Cuman mohon maaf bisa lain kali kita bisa konsul lagi. Namun untuk yang ingin menanyakan bisa nanti menghubungi Kak Citra ya. Setelah ini mungkin nanti bisa sharing sama Kak Citra sendiri. Lalu nanti bisa konsultasi ke Kak Citra. Bisa. Kalau nggak ya. Oke, kalau nggak puas bisa temui saya di Rumah Sakit Beleza Kedatan ya, Bunda. Kalau kita mau tatap muka langsung, misal dari online tidak puas atau masih kurang waktunya gitu. Karena kalau di online saya juga pasti akan itu tadi bikin prioritas ya. Mana nih yang mau saya balas dulu, mana yang mau saya kerjakan dulu gitu. Kalau nanti agak slow respon dan misal bunda-bunda memang butuh aduh nih gimana ya, kayaknya saya butuh bantuan nih gitu, boleh temui kami di Rumah Sakit Beleza Kedatan. Oke, thank you Kak Citra atas penjelasannya. Terima kasih dan mohon maaf sekali kepada Mama yang sudah raise hand, Mama Altaf dan Ibu Citra, mohon maaf karena timing kita waktunya sudah jam 11 ini karena kita masih ada acara giveaway dan juga pengumuman pemenang lomba. Jadi nanti di Mama bisa yang seperti Kak Citra sampaikan itu bisa menghubungi Kak Citra ataupun kalau berkenan datang nih bisa ke Rumah Sakit Beleza, bisa menemui Kak Citra atau nanti akan kita share nomor kontak Kak Citra mungkin ya, atau Mama ingin konsul lagi boleh Kak Citra? Diizinkan? Boleh, diizinkan. Oke, thank you. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Citra yang sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali kepada kita terutama parents dan juga kita nih sebagai teacher juga perlu sekali pendampingan karena memang mengatur emosi anak itu memang tidak mudah karena anak itu berbeda-beda, ada yang moody, ada yang memang fun, dari sana yang memang udah bawaannya happy, jadi sangat bermanfaat sekali untuk kita. Sekali lagi thank you kepada Kak Citra yang sudah memberikan ilmunya. Oke, selanjutnya kami silakan. Nah, ini ada giveaway, mama-mama semua kita ada giveaway atau kuis yang akan disampaikan oleh Kak Riri dari Pure Baby. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Riri dari Pure Baby. Dan yang akan menjawab pertanyaan nanti akan mendapatkan sebuah produk dari Pure Baby. Kalau bisa ya Ma, kalau misalnya ada 5 pertanyaan, kalau bisa minimal 5 orang itu beda-beda ya Kak ya. Misalnya kita kasih kesempatan deh, misalnya satu mama udah jawab pertanyaan, kalau bisa kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan berikutnya untuk ke mama-mama yang lain. Oke, kita persilakan untuk Kak Riri.
Oke, halo Mams. Jadi ini kita langsung untuk mempersingkat waktu aja ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan di Pure. Pertanyaan pertamanya adalah ada beberapa varian aroma hand sanitizer. Nah, ayo kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, silakan nih kalau misalnya Mams ya. Oke, silakan. Silakan Ibu Rani. Suara Riri kedengaran nggak ini, Bu? Mungkin coba diulang lagi Kak pertanyaannya. Apa tadi? Halo. Ya, mau jawab dong, Miss. Pertanyaannya aku ulang ya. Oke, satu-satu sebentar. Pertanyaannya Riri ulang ya. Jadi ada berapa varian aroma Pure Kit hand sanitizer? Ya. Oke tuh, silakan Miss mau jawab dong. Siapa nih? Ya. Mama Kamil, iya Bunda Kamil. Iya. Almond dan strawberry. Nah, benar sekali. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bunda Kamil. Benar sekali pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Lalu sebutkan 2 potensi antivirus di dalam Pure Kids hand sanitizer. Ya, silakan yang mau jawab. Itu kayaknya ada Bunda Salsa ya? Apa yang Raisya? Halo. Yang tadi Miss udah kejawab. Oh, yang tadi udah. Oke, ada apa nih? Apa Kak? Diulang lagi. Bisa diulang Miss pertanyaannya. Oke, pertanyaannya aku ulang ya Ibu. Jadi sebutkan 2 potensi antivirus di dalam Pure Kids hand sanitizer. Etanol. Etanol dengan ada gliserol. Kalau gliserin itu dia hidrogen peroksida. Boleh. Udah, tadi cuma ada 4 aja kayaknya komposisinya. Iya, sebenarnya sih memang benar ada 4, tapi memang yang untuk 2 potensi antivirus itu kita yang jawaban yang paling benar itu adalah etanol dengan hidrogen peroksida gitu. Tapi memang di dalamnya itu kita memang sudah ada seperti gliserin dengan aloe vera-nya juga. Jadi itu aku sebenarnya itu ada 2 pertanyaan tapi udah diambil semua nih dengan Ibu. Berarti dapat 2 ya. Oke. Oke lah kalau begitu. Kedua. Kita next pertanyaan selanjutnya ya. Persingkat waktu lagi. Pertanyaan ketiga yaitu sebut yang kali ini watch sanitizer. Yuk, kira-kira nggak boleh lagi ya, Miss? Nggak boleh dong. Kita kasih ke yang lain dulu ya. Kita ganti ya, Bu. Oke. Coba pertanyaan yang ketiga, Kak Riri. Pertanyaan ketiga saya ulangin ya. Sebutkan 2 varian aroma Pure Kids wipe sanitizer. Oke, tuh ada Anggi Ulfa. Ya, yang udah Raisya atau Ibu Citra, terserah Kak Riri deh. Yang kayaknya udah Rais dari tadi. Boleh yang mana yang belum? Ini ada Ibu Anggi sama Ibu Citra. Ya, yang sudah Rais tadi. Ibu Citra ya. Oke, Ibu Citra silakan. Boleh, silakan Ibu Citra. Untuk hand sanitizer-nya ada 2 macam, lemon dan grape. Pertanyaannya beda lagi Bu Citra. Jadi untuk pertanyaan yang ini yaitu sebutkan 2 varian aroma Pure Kids wipe sanitizer. Jadi yang tisu basahnya. Oh, yang tisu basah. Cuma 2 kan, yang original sama grape ya? Jadi kalau kurang tepat sih Bu. Jadi untuk yang untuk yang 2 aromanya itu untuk yang 2 aromanya itu yang wipe sanitizer itu kita ada grape dengan ada lemon seperti itu. Oke deh, lanjut ya pertanyaan terakhir ya Ibu ya untuk mempersingkat waktunya. Sebutkan 3 varian Pure Kids inhalant deconggestant oil.
Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak inhalant decongestant oil? Sejenis seperti aromaterapi, tapi dia bisa bisa untuk melegakan pernapasan bagi si babynya. Gitu. Kira-kira ada yang bisa jawab? Boleh, Ibu Anggi bisa jawabkah? Tadi saya mau jawab yang pertanyaan sebelumnya, tapi Pertanyaan sebelumnya. Oke, ini kira-kira ada lagi nggak nih yang bisa jawab untuk yang 3 varian yang inhalant? Oke, sepertinya yang pertanyaan terakhir ini belum ada yang bisa jawab ya. Jadi istilahnya sudah ada 3 pertanyaan yang memang sudah bisa dijawab. Ini aku jawab aja untuk inhalant 3 varian Pure Kids inhalant. Itu kita punya yang inhalant original, inhalant lemon, dengan inhalant geranium. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk para bunda, para ibu, para mama yang sudah ikutan nih untuk yang acara untuk sesi tanya jawab. Jadi tadi yang udah jawab pertanyaan Mama Sasu sama Kamil ya, Bunda Kamil ya, Kak Riri ya? Pertama Bunda Kamil. Kedua? Yang kedua Mama Citra ya kalau nggak salah. Mama Salsa tadi. Oh Salsa, oke. Jadi hanya 2 yang menjawab pertanyaan dari Kak Riri ya? Ada 3 sih Mbak. Ada 3 Miss, sorry. Oh tadi ini Ibu Citra, Ibu Citra. Iya, Bu Citra. Oke. Thank you Kak Riri, thank you for kuisnya ya, giveaway dari Pure Baby. Jadi yang mendapatkan produk dari Pure Baby itu adalah Bunda Kamil, Bunda Salsa, dan juga Ibu Citra. Nanti bisa mengambil produk dari Pure Baby-nya di hari Senin di TK Global Surya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pure Baby, kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini memberikan ilmunya yang sudah sharing kepada kita, sangat bermanfaat sekali. Semoga aplikatif, semoga bermanfaat, semoga ilmunya berkah barokah. Amin. Oke, selanjutnya mama-mama semua, ini adalah waktu yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman pemenang lomba bersama Pure Baby. Yeay! Siapa yang mau dapat hadiah? Tunjuk tangan anak-anak Miss mana nih? Wow, luar biasa. Boleh di-unmute ya untuk operator. Saya pengen dengar suara anak-anak nih karena ini pengumuman lomba. Sorry, operatornya mana nih? Bisa di-unmute? Oh, semuanya bisa dihidupkan. Minta tolong dong operatornya. Di-unmute semuanya. Semuanya nggak ada yang nggak mute. Masih ada beberapa yang masih di unmute ya. Itu seperti mamahnya Karen masih di unmute. Sudah, thank you. Oke. Ini ada apa nih? Nanti sama mama. Karya dari Jukis. Yes. Lomba yang sudah kita bukan dulu dari internet Minda karena kata untuk pemenang lomba azan kategori intern TK Global Surya usia 3 sampai 4 tahun, juara pertama diraih oleh suaranya
dengan skor 88. Juara 3 diraih oleh skor 80. Juara harapan 1. Nggak kedengeran, Miss. Nggak kedengeran suaranya malahan. Nggak kedengeran. Kayaknya memang aktif aja deh pesertanya, Miss. Jadi bisa fokus sama suara Miss. Diulang ya. Lomba azan kategori intern TK Global Surya juara 1 diraih oleh Alta Farhan Al-Hanif dengan skor 89. Juara 2 diraih oleh M. Dafa Raihan An-Nabil dengan skor 88. Juara 3 diraih oleh M. Farsyad Al-Farabi dengan skor 86. Juara harapan 1 diraih oleh Fadil Ahmad Musyafa dengan skor 84. Dan juara harapan 2 diraih M. Rafardan Al-Ghania W dengan skor 80. Sekali lagi selamat kepada pemenang. Lanjut ke lomba azan dengan usia 5-6 tahun. Juara 1 diraih oleh Saka Gilang dengan skor 91. Juara 2 diraih oleh Kaidul Syafiq Faras Faisal dengan skor 90. Juara 3 diraih oleh Alhasirama Acieles Migo dengan skor 85. Sekali lagi selamat untuk pemenang lomba azan. Miss lanjut. Miss lanjut nanti akan Miss umumkan dengan juara pemenang lomba mewarnai. Juara lomba menang mewarnai dengan kategori internal, masih di internal, dengan juara 1 itu diraih oleh lomba mewarnai ya. Juara 1 dengan kategori 3-4 tahun yaitu M. Karem Alfa dengan skor 91. Juara 2 Rosan Abiandra dengan skor 69. Juara 3 diraih oleh Rivia Malika Arindra dengan jumlah skor 68. Juara harapan 1 diraih oleh Ataya Kinan Ferdinand dengan skor 65. Juara harapan 2 diraih oleh Salwa Madina 6. Nah, dengan skor 63. Juara harapan 3 diraih oleh Kaya Luvena Irfan dengan skor 57. Sekali lagi selamat kepada pemenang lomba mewarnai di usia 3-4 tahun. Untuk kategori lomba mewarnai 5-6 tahun itu diraih oleh juara 1 Nabila Zara dengan skor 74. Juara 2 Satria Legawa Naura. Juara 2 Satria Legawa dengan jumlah 67. Juara 3 diraih oleh Naura Savana Hardian dengan jumlah skor 63. Juara harapan 1 diraih oleh Alessia Rachel Wibowo dengan jumlah skor 59. Juara harapan 2 diraih oleh Gibran Ahtar Arrafi dengan jumlah skor 57. Juara harapan 3 diraih oleh Kamil Antawirya Nugroho dengan jumlah skor 47. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Semua perlombaan ini kami mengucapkan terima kasih kepada sponsorship kita yang telah mendukung acara kita yaitu Pure Kids. Dan untuk lomba azan sudah mewarnai dan selanjutnya adalah pemenang foto kontes. Foto kontes ya, siap ya. Untuk kategori usia 3-4 tahun, juara pertama adalah Alia Sofia A dengan skor 100. Juara 2, Felicia Makaila Fahria dengan jumlah skor 98.
Juara 3 diraih oleh Bazlin Titania Wibowo dengan jumlah skor 96. Juara harapan 1 diraih oleh Karenina Kisya Q dengan jumlah skor 95. Harapan 2 diraih oleh Azura Mikaila A dengan jumlah skor 90. Juara harapan 3 diraih oleh Arasya Faturrahman Bastari dengan jumlah skor 89. Selanjutnya Miss akan umumkan untuk lomba foto kontes kategori intern usia 5 sampai 6 tahun. Juara 1 diraih oleh Safa Syakira Saputra dengan jumlah skor 100. Juara 2 yaitu Kaila Rafania dengan jumlah skor 96. Juara 3 Beril Fiandra Usman dengan jumlah skor 95. Kemudian harapan 1 yaitu Athena Kireina Ardani dengan jumlah skor 93. Harapan 2 diraih oleh Aliando Yusuf Putra Hardana dengan jumlah skor 92. Harapan 3 diraih oleh Hans Dilshat Al-Syarif dengan jumlah skor 88. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang lomba internal ya, kategori internal. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang telah mendukung acara ini, kepada Pure Kids. Dan Miss umumkan untuk pengambilan hadiah itu akan diambil di hari Senin ya. Kemudian juara 1. Juara 1 mendapatkan voucher pendidikan sebesar 500.000. Juara 2 mendapatkan voucher pendidikan sebesar 350.000. Juara 3 akan mendapatkan voucher pendidikan sebesar 150.000 dan juara harapan 1, harapan 2 dan harapan 3 masing-masing akan mendapatkan voucher pendidikan sebesar 100.000. Terima kasih kepada para pemenang dan masih ada yaitu juara favorit. Juara favorit lomba mewarnai kategori internal Miss umumkan yaitu usia 3 sampai 4 tahun, ya ini adalah Ahmad Arganta dengan jumlah skor 48. Juara favorit perwarnai selanjutnya kategori 3 sampai 4 tahun yaitu M. Kaisar Berlian Hasan dengan jumlah skor 41. Selanjutnya favorit mewarnai adalah Hana Wardatul Jannah dengan jumlah skor 44. Selanjutnya ada M. Ruci Tangkari dengan jumlah skor 46. Selanjutnya ada Rashendia Aurel Wibawa dengan jumlah skor 47. Lalu pemenang favorit lomba mewarnai masih dalam lomba mewarnai kategori 5 sampai 6 tahun yaitu Kenzi Radika Saki dengan jumlah skor 42 dan Muhammad Feiza dengan jumlah skor 40. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Terima kasih kepada Mama yang telah membantu acara ini. Dan selanjutnya Miss akan mengumumkan untuk kategori eksternal. Kategori eksternal untuk lomba mewarnai. Lomba mewarnai kategori eksternal usia 3 sampai 4 tahun yaitu ya. Nah, untuk yang pemenang lomba itu yang mendapatkan voucher pendidikan itu adalah pemenang untuk lomba ekstern. Jadi sekarang Miss umumkan lomba ekstern ya, yang mendapatkan voucher pendidikan sebesar, Miss ulang lagi, mungkin tadi ada yang belum ini ya bergabung. Untuk yang ekstern, mama-mama semua terima kasih kami ucapkan kepada Pure Kids dan juga mama-mama yang dari ekstern yang telah berpartisipasi
dalam mengikuti perlombaan yang diadakan oleh TK Global Surya. Untuk lomba ekstern, untuk juara 1 akan mendapatkan voucher pendidikan sebesar Rp500.000. Juara 2 untuk kategori ekstern ya, voucher pendidikan sebesar Rp350.000 dan juara 3 untuk kategori ekstern mendapatkan voucher pendidikan sebesar Rp150.000 dan juara harapan 1, 2, 3 masing-masing akan mendapatkan voucher pendidikan sebesar Rp100.000. Itu semua voucher pendidikan untuk kategori ekstern ya. Jadi yang mendapatkan voucher pendidikan itu hanya untuk lomba dalam kategori ekstern saja. Terima kasih. Dan sekarang Miss umumkan lomba mewarnai kategori ekstern usia 3 sampai 4 tahun. Yang pertama adalah Mariam Khalika dengan jumlah skor 75. Selamat. Juara 2 ada Takia Akilana Wibowo dengan jumlah skor 64. Juara 3 Arshila Clareta dengan jumlah skor 62. Juara harapan 1 diraih oleh Mentari dengan jumlah skor 48. Juara harapan 2 Ezar Arsy Kawarismi dengan jumlah skor 47. Dan harapan 3 diraih oleh Raisya Aulia Azara dengan jumlah skor 43. Selamat. Dan sekarang lomba azan kategori 3 sampai 4 tahun eksternal. Juara 1 diraih oleh Ananda M. Rifat Abrizam dengan jumlah skor 86. Juara 2 diraih oleh Rafaza Azfar Hamizan Hanif Kuswara dengan jumlah skor 85. Juara 3 diraih oleh Naufal Alif Ramadan dengan jumlah skor 73. Sekali lagi selamat. Dan selanjutnya lomba foto kontes masih di usia 3 sampai 4 tahun eksternal. Juara 1 Khalif Mauzasani dengan jumlah skor 100. Sekali lagi selamat. Kemudian kedua adalah Takia Akilana Wibowo dengan jumlah skor 95. Juara 3 Arshila Clareta foto kontes. Arshila Clareta dengan jumlah skor 88. Ini sudah dibacakan belum? Kemudian juara harapan 1 Ezar Arsy Kuarismi dengan jumlah skor 85. Tadi kayaknya udah dibaca. Oke, dengan usia 5 sampai 6 tahun dengan lomba foto kontes ya, Miss sebutkan. Dengan kategori masih ekstern, usia 5-6 tahun. Juara lomba foto kontes, juara 1 diraih oleh Alika Irli Maizal dengan jumlah skor 92. Juara 2 Mega Alivia dengan jumlah skor 72. Juara 3 diraih oleh Eilena Aulia Azara dengan jumlah skor 61. Kemudian juara harapan 3 diraih oleh juara 3 diraih oleh Eilena Aulia Azara dengan jumlah skor 65. Juara harapan 1 diraih oleh Naomi Beneta Gracela dengan jumlah skor 60 dan juara harapan 2 lomba foto kontes diraih oleh M. Nakhlan Rahani Chandra dengan jumlah skor 57. Oke, lanjutnya adalah usia 5 sampai 6 tahun masih di ekstern, lomba mewarnai. Juara 1 Kalista Ratu Azara dengan jumlah skor 91. Juara 2 Kalika Zahin dengan jumlah skor 65. Juara 3 diraih oleh Habibi El Nino Albiyakshan dengan jumlah skor 63. Harapan 1 diraih oleh Alika Irli Maizal dengan jumlah skor 53.
Harapan 2 diraih oleh Eilena Aulia Azara dengan jumlah skor 52. Harapan 3 diraih oleh Mega Alivia dengan jumlah skor 43. Lanjut ke lomba azan ya sayang, masih di kategori 5 sampai 6 tahun, kategori eksternal. Lomba azan diraih oleh juara 1 Al-Khalifi Khairi Asahi dengan jumlah skor 90. Juara 2 M Zafran Ar-Rafif dengan jumlah skor 85. Juara 3 Rifki Nadim Ukail dengan jumlah skor 80. Dan harapan 1 diraih oleh Habibi El Nino Abiasan dengan jumlah skor 75. Itu tadi adalah pemenang lomba-lomba kita baik eksternal maupun internal. Kami ucapkan terima kasih kepada semua mama-mama dan terima kasih khususnya kepada Pure Kids, sponsor kita yang telah mendukung acara ini. Sukses selalu Kak Rian, Kak Riri. Dan juga terima kasih kepada Ibu Citra. Jangan lupa pengambilan lomba akan diambil di TK Global Surya pada hari Senin. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Nah, jangan lupa anak-anak, nanti bisa kunjungi IG kita di PG Kindi Global Surya. Dan jangan lupa nanti akan ada siaran ulangnya yang akan kita upload di YouTube ya. Mungkin mama-mama ada yang belum lihat nih. Nanti bisa lihat di siaran ulang kita di YouTube dan pastikan nyalakan lonceng dan notifikasinya. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Selamat kepada semuanya dan terima kasih atas kerjasamanya mama-mama semua dalam mendukung acara ini. Miss tunggu pengambilan hadiahnya nanti di hari Senin. Terima kasih. Sekali lagi Miss infokan untuk lomba eksternal akan mendapatkan juara 1 voucher pendidikan sebesar 500.000, juara 2 voucher pendidikan sebesar 350.000, juara 3 voucher pendidikan sebesar 150.000, juara harapan 1, 2, 3 masing-masing voucher pendidikan sebesar 100.000 dan ada produk Pure Baby Kids ya, Pure Kids ya. Terima kasih kepada sponsor Pure Kids kita. Oke, terima kasih kepada semuanya. Miss, kita akan ada sesi foto bareng ya Kak ya. Bisa dipandu dengan Kak Rian. Setelah ini oke, bisa di-unmute. Oke, Kak Rian. Oke. Oke, aduh, sorry. Masih ya? Masih di-unmute ya? Oke, Karian, kita bisa nih, bisa dipandu untuk sesi fotonya. Boleh, boleh. Hitungan ketiga ya, Mams. Cheese ya, Ma. Hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Ulang. Lagi deh. Sekali lagi, Mbak. Oh, yang stop video bisa dibuka dong videonya, jadi nggak stop video ya. Oke, boleh Karian dipandu. 1. Oke, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Thank you. Oke, thank you. Tepuk tangan semuanya. Oke, thank you. Demikian sudah acara webinar kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Pure Baby yang telah mendukung, Pure Kids. Pure Kids yang telah mendukung acara kita. Dan juga kepada Kak Citra yang sudah berbagi ilmu. Dan kemudian terima kasih kepada mama-mama yang telah bergabung, baik yang eksternal maupun internal. Kami terima kasih telah bergabung dalam acara ini. Terima kasih anak-anak. Sukses selalu untuk Pure Kids-nya, sukses selalu. Amin. Dan ditunggu untuk pengambilan hadiahnya di hari Senin di TK Global Surya. Terima kasih. Demikianlah acara webinar di hari ini. Dan semoga acara ini membawa berkah, bermanfaat untuk kita semua.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kita semua dijauhkan dari segala keburukan. Juara nggak? Rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam meliding acara ini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada mama semua, Miss mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pengujaran saya yang ada yang salah kata. Saya mohon maaf. Apabila mama-mama ingin kontak lebih lanjut, mungkin tadi terlalu cepat membacanya, nanti bisa kunjungi di IG kita PJ Kindi ataupun juga bisa melewati HRT. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, para juara nggak? Miss Deli. Halo. Miss, saya juara nggak? Ada dong. See you. Mwah. Miss, saya juara nggak?